Saya paham sebagaimana Anda hadir kemari sangat ingin tahu ya akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Betul? urusan ijazah palsu. Kami langsung tadi menuju ke kemana nih Bang, PTSP ya. Tapi karena kelamaan kami cari sendiri, ini sudah terbaca informasi putusan nomor 610/2023/2023/PNJKT-PST. Tanggal putusan Kamis 25 April 2024 ya. Bunyi keputusannya adalah amar putusan. Salinannya pun kita dapatkan. Mengadili 1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6, tergugat 7 dan turut tergugat 1 tersebut. 2. Menyatakan, ini penting nih, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Ya, tidak berwenang dia ya. 3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.626.000. Jadi sudah dikabulkan, rakyat dihukum untuk membayar biaya perkara ya. Itulah 3 amar keputusan nomor 610 ya garing PDT-G garing 2023 PNJKT-PST. Itu sebenarnya kayak lagu lama yang dimainkan tiap tahunnya. Setelah sing gawe isu nanti bosen. Tapi kalau menjawab semua itu jangan berarti membantah semua gitu. Membantah yang atas ya percuma ngomong atas. riwayat pendidikannya Pak Jokowi gimana sih Mas? Riwayat pendidikan Ya sesuai itu. Saya ini daftar wali kota Gubernur mau orang nganggo ijazah nganggo godong pisang. Lanjut. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya paham sebagaimana Anda hadir kemari sangat ingin tahu ya akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Betul? Nah, dan tetapi ternyata untuk putusan selah pihak pengadilan sudah memutuskan secara online. Kami bukan tidak tahu. Kami hadir ke sini karena kami ingin untuk menemui Ketua Pengadilan Negeri agar beliau mengetahui bahwa kami tidak setuju dengan keputusan yang sifatnya online tersebut. Tolong pegang, ya. Lalu bagaimana? Kami ingin sebenarnya kembali menyatakan pendapat kami agar mereka mereschedule untuk bisa dilakukan sidang offline. Jadi kalau mereka memberikan keputusan selah, nyatakan keputusan tersebut dalam sebuah sidang yang didengarkan oleh termohon dan pemohon sesuai pasal 185 diucapkan di dalam persidangan ya 185 HR. Tapi kami sangat mengerti. Inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan ya untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini, mungkin mereka begitu ya. Padahal sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Akan tetapi 2 orang sudah dihukum 4 tahun ya. Bayangkan, Gus Nur dan Bambang Tri. Orangnya dihukum, tapi Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya mana yang asli tersebut. Ya, 14 kali persidangan. Betapa gigihnya kita menginginkan agar dihadirkan wakil dari Jokowi, bukan jaksa negara. Mengapa? Karena ini soal pemalsuan. Mau dia presiden tidak soal, tapi dia adalah subjek hukum yang melakukan pemalsuan tersebut. Harusnya tidak menggunakan jaksa negara atau yang mewakilinya. Ya, Presiden Habibie sudah menunjukkan sebuah teladan yang baik. Ketika urusan itu menyangkut diri dia pribadi, dia tidak menggunakan jaksa negara. Hanya kali inilah ya Joko Widodo dengan sombongnya menggunakan jaksa negara. Kami tidak terima, 14 kali persidangan kita selalu menolak. Akhirnya hari itu tiba, di mana ya Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja ya untuk hadir di persidangan, dan cukup sekali saja Anda bisa melihat bagaimana riak wajah hakim pada saat berbahagia, dan semua keinginan Otto Hasibuan diikuti, termasuk sidang-sidang yang akan datang berlanjut dengan online. Padahal kami tidak setuju. Kami percaya, dan Prof. Egy ya yang paham hukum ini, bahwa sidang perdata itu mengenai konsensus, kebersetujuan kedua belah pihak, ada kesepakatan ya, tidak bisa diputuskan oleh pihak pengadilan sendiri berdasarkan kehendak daripada salah satu pihak gitu. Tapi ini yang terjadi, kami paham karena kita bicara soal pendekatan kekuasaan ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan pada hari ini bahwa keputusan sudah diucapkan. Nah, tentu saja kami akan sami'na wa ata'na kepada Bang Egy selaku ketua kami, tapi kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut.
sangat pengecut. Ya, hadapi dong, ya, buka perkaranya. Oto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash close, ya, tunjukkan saja. Tapi ternyata tidak mampu tunjukkan. Maka kami berkesimpulan inilah belok-beloknya supaya nggak memperlihatkan, ya. Dan perlu Anda ketahui, hari ini tanggal 25, 3 hari setelah tanggal 22 pengumuman daripada keputusan perkara PHPU di MK, ya. Mohon maaf, kami harus ya mempunyai pemikiran analisis bahwa ini disengaja untuk melihat kondisi setelah tanggal 22, ya. Konstelasi politik memanas, ya, nanti akan dilihat ini. Yang saya sama analisanya begini, mungkinkah orang yang sudah bakal menang di MK mau kalah? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Sama seperti sekarang ini, orang ini akan terus mempertahankan bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa dia punya ijazah asli itu walaupun tidak pernah diperlihatkan, ya. Nanti kami berharap rakyat akan terus menang. Justru makin kita terus dizolimi, ini menunjukkan kemenangan rakyat. Karena kalau mereka yang benar, gampang kok, tinggal ditunjukkan. Tapi mereka tidak mampu menunjukkan hal tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tahu bagi pendukung keadilan kebenaran ya sudah kecewa yang pertama karena itu ya Hakim MK Soehartoyo menunjukkan keberpihakannya yang salah, ya, sen kiri belok kanan. Selama sen kiri belok kanan itu biasanya mak-mak ya. Dan itu bukan karena jahat, karena pikiran mak-mak itu memang begitu. Kenapa diikuti oleh Hakim MK, ya kan? Mereka selama ini memberi harapan palsu kepada kita. Seakan-akan ingin memperbaiki keadaan, ya kan? Akan memberikan kejutan sebuah keputusan. Ternyata kita benar-benar terkejut. Kamu boleh nggak percaya Pak Menteri, tapi kamu itu Quran. Kalau kamu nggak percaya Pak Menteri, berarti kamu nggak percaya Quran. Dia tidak mubahalah sendirian, tapi dia sedang bermubahalah dengan rakyat seluruh Indonesia. Cuman bedanya nggak ada rakyat di depannya. Dan apa yang terjadi? Ya, banyak pejabat-pejabat yang disumpah di bawah Al-Quran hidupnya hancur. Anaknya hancur, istrinya hancur, rumah tangganya hancur, ekonominya hancur, kesehatannya hancur, alam sifatnya impoten, lemah syahwat, otaknya sowan. Rumah tangganya dicabut keberkahannya, istrinya selingkuh, istrinya tidur sama sopirnya, istrinya diincu orang, suaminya tukang selingkuh juga, tukang bohong juga, minum mabuk tiap hari. Dicabut berkah hidupnya, hancur hidupnya, mati mengenaskan, mati di kamar hotel, mati enggak minuman keras. Kenapa? Karena dia melanggar sumpahnya, sumpah jabatannya yang ada Al-Quran di atasnya. Dia sedang bermubahalah dengan rakyat Indonesia. Paham matamu, Cok? Paham? YouTuber kiri, pasar kiri, paham matamu?